علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب رحمتك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة مسجد الأسوة من أمراض الدنيا والآخرة ولا تسلب وتنازع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا واشف مرضانا وصحح أجسادنا وقوي أعمالنا واهدنا سبل السلام يا مولى الحول والأحوال حولها لنا بسنة جديدة 1440 هجرية إلى أحسن حال يا مولى الحول والأحوال حولها لنا بسنة جديدة 1440 هجرية إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimahullah yang terhormat ketua dan pengurus Masjid Al-Uswah, Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian, keluarga besar Masjid Al-Uswah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu pagi ini. Selamat sampaikan kepada Bapak dan Ibu sehubungan dengan hari masuknya bulan Muharram 1440 Hijriah. Saya doakan di tahun yang baru ini Bapak dan Ibu beserta keluarga makin sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ilmu akhlak dari kitab Bidayatul Hidayah halaman 192. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasada Rasulullah. Wa tas'alu hafalatu li amal al-hadi dan naik malaikat Allah membawakan sekali ada yang kira di zulmi wa sallallahu sehingga mereka melewati dengan amplitude ke langit kelima. Ka'annahu al-urus wal mazkur bil ta'ala bagaikan pengantin perempuan yang dipersembahkan kepada suami. Ayaqul lahum malakul muwakkal bima maka berkata kepada hamba malaikat yang dibebaskan dari langit kelima. Kaifu wa qulu bi hadzal amal wa fasadihi bersyukurlah dan kumpulkanlah dengan amal ini pada muka yang punyanya. Wa'minu ala hadihi dan ikulkanlah amal itu di atas pundaknya. Ana malakul hasadi, saya ini malaikat penjaga hasud. Innahu la yahsudu man yada'ulahu wa ya'malu bihi amalihi. Sesungguhnya si hamba itu telah berhasud kepada orang yang sedang belajar ilmu dan beramal. Bimisli amal ini seperti amalnya. Wa kullaman kana ya'khudhu fadlan min ibadah, kepada setiap orang yang telah mengerjakan suatu keutamaan daripada ibadah. Karena yang seluruh wa yaqufu wa yaqufu dia itu telah berbuat hasad kepada mereka dan mengumpat kepada mereka. Amarani Rabbi alla at'ala lahum aku diperintah oleh Tuhanku agar tidak membiarkan amalnya melewatiku kepada selain aku.
muhafadzatu bi amal aqina muhafadzatu talur syamsi. Dan naik lagi malaikat hafadzah membawa amal si hamba bagi amal itu mempunyai cahaya seperti cahaya matahari, salatin wa zakatin wa ilmin wa umratin wa jihadin wa siyamin. Dari ibadah salatnya, zakat, haji dan umrah dan jihad dan puasa. Beliau dizuruh ke sama Isyaah Sadisah, lalu mereka melewati membawa amal itu ke langit ke-6. Ya, Bapak Ibu boleh. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang disusun Imam Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Kitab ini berisi bagaimana kita hidup bersih badan, suci hati. Jadi di samping bersih badannya, juga suci hatinya. Suci hati dari apa? Dari penyakit hati. Penyakit hati ada banyak. Salah satunya adalah al-hasadu, dengki. Dengki itu penyakit hati. Jadi kalau orang hatinya dengki, hubungan sosialnya jadi tidak harmonis. Ya, kalau ada orang dengki sama tetangga nggak akur, sama teman nggak cocok, sama keluarga nggak pernah beres, sama saudara berantem dulu. Kenapa dengki? Nah, dengki ini pintu masuknya syaitan. Kalau orang dengki, setan masuk situ dulu. Nah, seperti apa uraiannya kita bahaskan. Qala, bersabda Rasulullah, wa tas'adul hafadhah, dan naik malaikat hafadhah. Malaikat banyak. Tiap-tiap malaikat ada tugas sendiri-sendiri. Ada malaikat hafadhah, malaikat yang ditugasi menjaga, memelihara amal manusia, mencatat itu kemudian melaporkan kepada Allah. Naik malaikat hafadzah bi amalil abdi, membawa amal hamba. Jadi amal bapak, amal ibu dibawa ke langit oleh malaikat hafadzah. Hatta sehingga yujawizu bihi ila sama'il khamisah, mereka melewati dengan amal itu ke langit kelima. Jadi oleh malaikat hafadzah, amal bapak, amal ibu itu diangkat sampai ke langit yang ketiga dan kelima. Ka'annahu, bagaikan al-urus al-marfufah ila ba'liha, bagaikan pengantin perempuan yang dipersembahkan kepada suaminya. Bisa bayangin? Belum tunjukkan lagi karena itu lalu libur ya. Kita baca bareng aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Ka'annahu al-urusul marfufah ila ba'liha fayaqulu lahumul baladu al-muwakkal biha bifu wadribu bihadal amal wajha sahibihi wahmiluhu ala atiqihi ana malakul hasad annahu kana yahsudu ma yata'allam wa ya'mal bimithli amalihi wa kullaman kana yakhudhu fadlan minal ibadah kana yahsuduhum wa yaqumu fihim amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Qala wa tas'adul hafadhah bi amalil abdi lahu dawun
كضوء الشمس كضوء الشمس من صلاة من صلاة وزكاة وزكاة وحج وعمرة وعمرة وجهاد وجهاد وصيام وصيام ويجاوز به إلى السماء السادسة. إلى السماء السادسة. Habis itu dulu ya. Jadi setiap amal manusia itu akan dibawa oleh malaikat al-hafadhah namanya, untuk dipersembahkan ke langit. Kata Rasulullah, dan naik malaikat hafadhah membawa amal si hamba, sehingga yujawizu bihi, mereka melewati bihi ila samil khamisah, dengan amal itu yang dibawa itu sampai ke langit yang kelima. Beneran? Karena urusul marfufah ila ba'liha, bagaikan pengantin perempuan katanya, yang dibawa itu bagaikan pengantin perempuan yang dipersembahkan kepada suaminya. Bisa bayangin kan? Waktu baru mau nikah, ya, kan suami datang nih, di depan penghulu kan, sudah dinikahkan oleh penghulu, ada walinya, ada saksinya. Baru setelah resmi menjadi seorang suami dari istrinya, maka si istrinya dikeluarin dulu, kayak gitu kira-kira. Itu tak KBN bagus banget ya Allah, kayak gitu kira-kira. Banyak dulu, maka berkata lahul malak al-muwakkal, kepada hafadhah, malaikat yang katanya ditugaskan biha, menjaga langit kelima. Jadi begitu dibawa sampai ke langit kelima, ada malaikat muwakkal namanya, malaikat yang menjaga tiap-tiap langit. Jadi jangan bayangin langit itu kosong melompong, ada malaikat yang jaga. Malaikat pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, ada malaikat jumlahnya triliunan, bukan triliunan, menjaga langit itu. Dari apa? Naiknya syaitan. Jadi setan tidak bisa naik ke langit. Dia nggak bisa mencuri berita gaib yang ada di langit. Dia nggak bisa tahu. Karena itu berita-berita yang datang dari dukun pasti salah. Saudara, kalau dulu ketika Nabi Muhammad ya belum diutus, setan bisa naik ke langit, bisa mundar-mandir. Dia bisa melihat di langit ada pohon besar, dan tiap di pohon itu ada daunnya. Tiap daun ada namanya, nama si fulan, kapan lahirnya, kapan wafatnya. Jadi setan bisa naik ke langit, itu bisa tahu si anu bakal meninggal besok nih. Tandanya gimana? Nah, kalau daun itu warnanya kuning, lagi sakit orangnya. Kalau tangkainya gedahan itu genting, atau genting enggak? Genting ngomongin. Tahu dia dulu, sekarang nggak tahu. Kapan sejak Nabi Muhammad sholat di Wadi Nakhl, di lembah kurma, Nabi sholat subuh, Nabi baca Quran dengan sangat bagus bacanya, dalam ayat yang begitu banyak dan panjang. Maka tiba-tiba langit mahjub, tertutup, ada hijab. Nah, ketika langit itu berhijab, jin, syaitan itu udah nggak bisa lagi naik. Kenapa? Nabi Muhammad lagi baca Quran, dan dengan kuasa Allah langit tertutup. Bisa temukan? Nah, sejak itu nggak bisa naik setan. Jin juga nggak bisa naik. Yang bisa naik malaikat. Nah, malaikat yang naik ke langit itu setiap hari seliweran. Terus seliweran kan? Seliweran siapa? Allah. Fal mudabbirati amra, ada kan? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashqa, fasabi'ati sabha. Apa tadi? Fal mudabbirati amra, demi malaikat yang terus mundar-mandir naik dari langit, dari langit ke bumi, dari bumi ke langit,
turun. Begitu terus. Apa ya? Mendabir, urusan apa? Amran, urusan manusia. Ada yang bawa amal, ada yang mau ngambil nyawa orang, ada yang mengangkat roh, masukin ke dalam janin. Gitu. Wow. Jadi jangan dibayangkan langit kosong, Pak. Mata kita aja nggak bisa melihat. Penuh dengan malaikat. Bahkan ada hadis katakan at-tabis sama bil malaikat. Langit itu tertutup oleh malaikat yang penuh. Jadi kalau Bapak menoleh ke langit ke atas, itu malaikat yang berdiri terus penuh tertutup. Nggak ada satu pun celah yang bisa terbuka kecuali pada sepertiga malam. Kalau sepertiga malam, malaikat yang ada di atas kita ini bergeser letter sehingga kosong. Itu sebabnya doa yang dibaca di sepertiga malam itu langsung pada Allah, tidak ada hijabnya. Benar? Nah, ketika sampai di langit yang kelima, malaikat penjaga langit kelima bilang, "Kifu, stop, berhenti dulu." Kepada malaikat yang bawa amal itu, bisa tahu nggak? Kifu, stop. Nanti ke Bapak kalau pergi ke Timur Tengah ada tanda atas kif itu stop, pop sama fak. Sudah lihat nggak? 4 kali ya. Bulan Mekah ya. Kif, stop, gitu. Di kifu ada banyak, stop. Gitu kata malaikat. Wadribu, pukulkanlah, kata malaikat penjaga langit kelima. Bihadal amal, dengan amal ini, dengan amal yang kamu bawa. Wajah soibi, pada muka pemiliknya. Pukulin amal itu ke muka orangnya. Wahmiluhu, pikulkanlah amal itu, katanya gitu. Ala atihi, di atas pundaknya. Sudah disuruh pukul ke mukanya, terus taruh di pundaknya. Ana malakul hasad, saya ini malaikat penjaga hasud. Jadi kalau orang dengki, hasud itu malaikat nggak suka. Dengar nggak? Tahu nggak dengki? Dengki itu kalau bahasa Quran, al hasadu karena zawala nikmatul ghaib, mengharapkan tergelincir nikmat yang dimiliki orang. Itu dengki. Misalnya nih, tetangga gerasi tambah penuh. Gitu. Kalau orang dengki, nekat kasih. Ya Allah. Dulu, kalau sekarang korupsi Pak. Belum tentu, banget tuh. Coba tahu dia dapat warisan, ya kan? Coba tahu dia dapat pesangon, dapat macam-macam, bisa aja dong. Betul nggak? Ini belum nepet. Jahat banget. Dengki. Orang kalau dengki capek. Kenapa capeknya? Tetangga pasang AC di kegerahan. Gua heran hari ini pasang AC, ini kenapa Allah? Baru pasang AC keheran-heran. Dan mau beli kapal kayak duitnya biarin aja. Kalau persen, kalau orang dengki rasa terus gerah aja. Bang, jadi capek sendiri. Orang yang dengki udah sampai kemana dia masih segitu-gitu aja deh. Nah, ada malaikat yang malakul hasud namanya, malaikat yang menjaga hasud, dengki, benci, dia nggak suka sama orang. Anahu katanya, boleh dibaca innahu, boleh dibaca anahu. Sesungguhnya si hamba itu katanya, karena yahsudu adalah yang suka berhasud, dengki, mayat ta'allam, kepada orang yang sedang belajar ilmu. Benar nggak? Kalau ada orang suka komentarin kita ngaji, nah itu orang dengki. Terus sekarang aja lo ngaji, sekarang nggak begitu. Gue tahu kan lu pulangnya dari dulu. Ada nggak gitu? Gue tahu lu kartu lu, sekarang aja lu berteman sama satu Kristus lu. Kau
kopi segala lu, laku lu, ada gitu. Jahat, itu setan. Yang gitu tuh pasti itu suka mentarin, dia hasut gitu. Dia dengki sama orang yang belajar. Wayah madu bibir di amal ini, dan yang beramal seperti amalnya. Wa kullaman kana, dan kepada setiap orang yang telah yang butuh fadlan mengerjakan suatu keutamaan bila ibadah daripada ibadah. Contoh, kalau ada orang sholat duha, tuh lu pakai sholat duha segala lu. Biasanya jam-jam lagi ngobrol lu. Sekarang aja lu katanya, sejak ngaji dahulu sekarang pakai duha segala. Dulu mana aja lu, dulu kerja ngelepas aja lu sama gua. Ada nggak gitu? Aduh. Orang bikin sholat duha diomongin, orang tahajud dibacain, dia dengki. Ada yang gitu? Tidak lagi. Wayak taufikin, dan biasanya mengumpat. Kalau dia nggak ketemu langsung, dia ngumpat, diceritain. Dia nggak ketemu kita, tapi dia cerita orang. Lu tahu nggak si Anu? Sekarang lagunya beda. Lagu gimana beda? Ya Allah, sekarang katanya kopi aja pernah putus, kopi pakai kemana-mana. Sejak ngaji di Allah sekalian diceritain, ada orang begitu. Kedengeran nggak? Alhamdulillah, jahat jadinya. Terus katanya, karena ya sudah, yaitu telah berbuat hasut kepada mereka, gitu. Ya, dengan mengumpat, dengan menceritakan dia hasut itu. Wa yaqawfihim amarani Rabbi, dan mengumpat kepada mereka, aku diperintah oleh Tuhanku, kata malaikatnya, agar tidak membiarkan amalnya yujawizuni ila ghairi, melewati itu kepada selain aku. Jadi kalau bapak hasut, ada orang hasut, amalnya gak bakal naik sampai langkah ketiga, disuruh keluarin lagi, turunin lagi, balikin di badan ke orang itu, pukul ke mukanya, ke muka orang yang benci itu. Alhamdulillah, jadi gak laku. Kalau gitu gimana? Jangan dengki. Saudara, pertanyaannya, kenapa nggak boleh dengki? Badan-badan saya, hati-hati saya urusan, tapi dengan alam. Itu kalau orang liberal. Jangan salah. Yang mula-mula ngajarin dengki iblis. Jadi kalau ada orang dengki, dia nurunin penyakit iblis. Kapan iblis dengki? Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan malaikat disuruh sujud pada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Artinya hormatilah Adam. Sujudnya sujud tahiyat, sujud menghormat, bukan sujud kayak tadi kita sholat. Kalau sujud tadi sujud ibadah namanya. Kalau sujud ibadah cuma Allah yang boleh disujudkan, disujud ibadahnya. Tapi kalau kepada makhluk sujud tahiyat, menghormat, sekedar menggerakkan diri. Ya kita mengaku orang ini lebih terhormat kita gini. Nah seluruh malaikat sujud pada Nabi Adam. Yang nggak sujud cuma satu, iblis. Bergapanya dia, nggak mau dia. Kita hanya sama Allah. Ya iblis, dan mama nggak akan tasjud dari Adam. Kenapa kamu nggak sujud sama Adam? Kata Allah kepada iblis, itu jadi berdiri aja kamu sujud. Kata iblis, anak khairul minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Khalaq tadi minna, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtahu min turabin, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya lebih hebat dong. Masa sujud mahal begitu? Sombong. Naudzubillah. Jadi munculnya hasud dan itu berasal pada merasa dirinya hebat. Sombong. Ada nggak? Kalau ada orang sombong, tuh ada orang maju, gerah dia nih.
Itu dengki namanya. Kalau itu bahaya dengki. Nah, oleh iblis diturunin tuh penyakit dengki itu kepada syaitan. Ketika setan itu punya penyakit dengki, diturunin kepada manusia. Pertanyaan, bagaimana nuruninnya? Kan begitu kan? Nah, jangan salah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, setan itu membisikkan ke dalam hati manusia, ke dalam sudur, dalam dadanya manusia. Pertanyaan, bagaimana dia membisikkannya? Bagaimana cara masuk ke dalam diri manusia? Bisa. Kata Rasulullah, "Asyaiton yajri 'alan nas majrad dam." Setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi aliran darah ini kan muter gitu. Pas muter sampai ke jantung hati. Nah, di jantung hati ada bagian luarnya as-sadr dada gitu. Nah, oleh setan dibisikin tuh, ayo gitu. Ayo dengki lu. Kapan lagi lu? Mumpung lu bisa lu, ajarin lu. Karena begitu. Setan jahat, Pak. Makanya Imam Ghazali bilang sarangnya setan itu hawa nafsu. Kalau orang hawa nafsunya gede, imannya delep. Apa delep? Tenggelam. Kan hati itu kan ada 4 lapis. Lapis pertama namanya soder. Sudur itu jamaknya. Itu dada namanya. Itu isinya hawa nafsu. Lapis kedua baru kalbu itu isinya iman. Kalau hawa nafsunya kuat, imannya tenggelam. Kalau hawa nafsu bisa dikalahkan, imannya muncul. Bapak di ibu mau datang pakai baju katus karena imannya bagus. Kalau imannya lemah karena hawa nafsu kuat, nggak mau ngaji. Yang ada juga nyap-nyap. Yang ngaji, ngapain mau ngaji lu? Sekarang nggak penting ngaji, kan yang penting kurus. Mampus. Tapi kurus, ya Allah. Dia lupa tuh orang. Disangka kurus bisa menyelesaikan masalah. Kalau kurus penting setuju, tapi tidak setiap masalah bisa selesai dengan kurus. Mana buktinya? Orang kalau ini sekarat, dia menghadapi setan 2. Yang satu berbentuk seperti bapak kita, satu berbentuk seperti ibu kita. Dia ngadepin langsung itu. Si setan ngomong yang laki-laki, bapak kita bilang, kalau kamu anak soleh itu bapak nggak jadi Yahudi. Ibu kita bilang, setan berbentuk ibu, kalau kamu anak ibu jadi Nasrani. Gimana nyautnya? Rumah bagus, mobil mewah, duit banyak, fulusnya berlimpah-limpah, tak hitung. Gak bisa bela, Pak. Gak bisa nolongin. Kita sendirian menghadapi setan. Istri, anak gak tahu, suami gak tahu. Sendirian kita ngadepin itu. Yang bisa memberikan penyelesaian solusi apa? Iman. Kalau imannya bagus, dia bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngacir tuh setan. Lari dia, ke orang gak bisa dikelecehin ini. Dia kan udah niru kayak bapaknya sama ibunya, gak bisa dikelecehin, tapi la ilaha illallah. Saya bukan bermaksud mengatakan kurus tidak penting, kurus penting. Tapi tidak segalanya selesai dengan kurus. Kalau orang harus buat kurusnya banyak, gimana cakep? Di dunia senang, di akhirat senang. Jangan udah bokeh gak punya iman, lampunya perang. Di sini susah, di sana belangsang. Paham betul? Makanya ngaji. Ngaji itu ngajak orang sini senang, sama senang. Coba bapak langsung ngaji ini, jangan salah Pak, jangan dianggap enteng. Ngaji kita itu nanti akan memberi input, memberi masukan. Ketika kita menghadapi kesehatan itu, kita diajari la ilaha illallah. Selesai. Kalau kita bisa ngomong itu ketika hidup kita itu, kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya di dunia mengucapkan la ilallah masuk surga.
Itu Pak. Benar nggak? Makanya tausiahnya jangan malu. Kalau habis sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak? Coba. Ya, kalau kecuali habis ngaji ya, kalau mau ngaji. Kalau biasa subuh maghrib baca Pak. Ngapain? Ngebentengin. Kalau subuh kita udah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entar siang malaikat datang kita udah siap. Kalau bacanya maghrib, kalau malam datang ke malaikat kita udah siap. Benar-benar kan? Jangan dengerin tuh kalau habis sholat tuh bid'ah lu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai ngajarin tuh katanya. Dia lupa ada hadisnya. Benar-benar nih. Kata Nabi ya Abu Dar, Abu Dar kata Nabi. Idza katanya. Jadid iman akan berkauli dalam. Pertahanlah imanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya Pak. Benar-benar nih. Kita kalau kebanyakan nonton YouTube jadi begitu. Kalau itu bintang selama ini salah buat bisa masuk neraka buat katanya. Dengar enggak? Janganlah pantesan. Terang aja dulunya seperti Islam sih. Orang-orang pakai gamis, dia pakai celana panjang. Ya hanya begini. Bukan pakaiannya, betul nggak? Isinya dong, betul nggak? Biar casingnya biasa, tapi isinya berapa itu 31 berapa? Baik, kita lanjut lagi. Jadi kalau orang dengki, amal ditolak, diturunin lagi, balikin lagi, balik, pukul ke muka orang itu, gitu kata malaikat. Sekarang kita lanjut. Qala bersabda Rasulullah, wa tas'adul hafadhah, dan naik lagi malaikat hafadhah di amalil abdi, membawa amal si hamba lahu bagi amal itu. Daun kadau'i syamsi, mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Jadi ada malaikat bawa ke langit amal manusia, itu amalnya seperti cahaya matahari, bersinar-sinar. Apanya itu? Amalnya bersinar-sinar. Min sholatin, ada ibadah sholatnya. Bapak ibu sekarang sholat, ada catatannya, ada faktanya, ada buktinya, ada rekamannya, nanti dibawa ke langit. Nih, sekarang di subuh ini, sekarang ini malaikat siang sama malaikat malam lagi aplusan. Apa aplusan? Gantian. Malaikat malam naik ke langit, malaikat siang gantian. Apa dia? Yang malaikat malam naik ke langit sampai di hadapan Allah ditanya, fa'ala abdi ila darki. Apa yang dilakukan hambaku ketika kamu meninggal lagi sholat, ya Allah jangan ruswa. Allah ridhoin orang, Allah muliakan orang, Allah rahmati orang. Itu mahalnya subuh berjamaah. Apa amal hambaku ketika kamu meninggal lagi tidur, ya Allah ya. Makanya satu-satunya sholat yang namanya disebut di Quran subuh, sebutannya fajar. Kedengaran? Aqimus sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah katanya sholat sejak gelincir matahari sampai masuk waktu malam. Dan disebut tuh seluruh ahli tafsir sepakat dimaksud zuhur, asar, maghrib, isya. Dan disebut zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma disebut sejak tergelincir matahari sampai masuk waktu malam, dari zuhur sampai isya. Wa Qur'an al-fajri, tegakkanlah sholat fajar. Fajar subuh. Kalau subuh disebut langsung fajar. Kenapa disuruh langsung disebut langsung? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Karena sholat subuh itu yang bacaan Qur'annya panjang, disaksikan malaikat. Malaikat apa? Paling sedikit malaikat siang malam itu
hapusan. Paling sedikit, belum malaikat yang bapak bawa dari rumah. Jangan salah Pak, bapak kalau berangkat dari rumah, ibu kalau berangkat dari rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu malaikat ikut. Di depan rumah bapak ada 2 malaikat. Waktu bapak bilang, aku bilang Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Malaikat yang kanan langsung nyautin. Budita wa kufita wa bukita wa tanah syaitan. Kamu telah mendapat petunjuk dari Allah. Kamu telah disediakan keperluanmu keluar rumah. Kamu telah dijaga dan dipelihara dari gangguan syaitan. Begitu bapak melangkah ikut ya. Tuh. Terus sampai saat pulang. Kedengeran? Jadi bapak dari rumah udah bapak malaikat, ibu dari rumah udah malaikat. Belum malaikat apa tuh yang nyantar tuh. Bisa tanggapan malaikat siang malam. Belum malaikatnya yatufu hawlal ard, yang patroli, ke patroli kan? Di atas, di dalam langit ini, di atas kita ada malaikat keliling gitu. Kalau pas dia keliling lewatin arusbah, orang lagi pada sholat, nurut dia. Ngapain? Doain orang yang lagi sholat. Ikut amin, coba. Kedengaran? Ketika imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat bilang amin. Itu semua bilang amin. Kata Nabi, man wafaqa ta'minul malaikat, siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa yang telah lalu. Makanya kalau baca amin itu mesti kasih jeda sedikit. Kedengaran ya? Kata imam bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jeda sebentar, 1 sakta. Baru amin. Supaya apa? Bareng sama aminnya malaikat. Malaikat kalau bilang amin, semuanya amin. Kalau kita bareng amin, dosa kita kurus tuh. Nah, makanya mahal Pak sholat subuh berjamaah. Apalagi subuh di Arusbah. Habis subuh ngaji, baru sebentar kue datang. Betul gak? Ustaznya belum nyobain kue, dia duluan kue. Itu udah duluan nyobain kue. Paham betul? Terus kita ngaji di Arusbah. Setuju gak ya? Insya Allah. Bagaimana kalau kita minum dulu nih? Udah minum belum? Saya dari tadi pengen minum masih panas. Kita lanjut lagi. Jadi ada malaikat hafadhah yang naik ke langit, ya, membawa amal manusia yang sinarnya seperti sinar matahari. Amal apa? Amal sholat, amal zakat, amal haji, karena ada baru pulang haji kali. Amal umrah, amal jihad. Jihad itu banyak Pak. Kalau dulu jihad itu perang. Wajahidu kata Nabi, berperanglah kamu bi amwalikum anfusikum, dengan harta, dengan jiwamu katanya. Kalau sekarang jihad itu sekarang bapak ibu bersuku-suku berangkat dari rumah ke Masjidil Aqsa di jihad. Amin. Jihad itu dia kata jahada yujahidu jihadun, mujahidun, bersuku-suku mengerahkan tenaga, pikiran, harta, jiwa, raga untuk meraih ridhonya Allah. Itu jihad namanya. Jadi jangan dianggap jihad cuma perang aja. Ada istrinya Nabi namanya Ummu Salamah. Kata Ummu, ya Rasulullah, katanya, ya Rasul, kenapa yang wajib jihad cuma laki-laki? Kami juga bisa perempuan jihad. Kenapa yang diwajibkan Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa sholat Jumat. Gitu kata Ummu Salamah. Apa kata Nabi? Kamu ngurusin rumah tanggamu, ngurus suamimu, ngurus rumah, ngurus anakmu, itu jihad. Amin. Kedengaran Ibu? Jadi gimana? Gak usah iri. Enaknya laki-laki ada sholat Jumat di kita, ada ibu ngurusin di rumah,
nunggu suami pulang sholat Jumat itu jihad juga. Dengeran nggak Bu? Ibu siap itu makanan tuh ditutup meja. Ibu udah selesai sholat zuhur, dandan biar rapi. Bener nih, ngomong bener. Dandan pakai ginju. Apa ginju? Ini merah-merah nih. Pakai minyak wangi seret. Pakai bedak dikit. Begitu laki pulang habis sholat Jumat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Udah belum? Jangan dianggap cium tangan suami ganteng itu laki. Ibu ngomong aja. Langsung menara ganteng itu laki. Bang, ada hardware ya. Makan sunnah tuh Pak. Makan siang habis sholat Jumat berjamaah dengan keluarga sunnah hukum. Kenapa? Karena hari Jumat hari raya, hari raya mingguan. Karena ibu, bapak nih kalau ngasih uang hari Jumat gedean dikit. Gedean, jangan sama aja sama kemarin. Kenapa? Karena makanannya mesti dibedain, lauknya mesti dibedain. Kedengeran enggak? Ini hari Jumat nih, tuh dibedain. Makanya ibu belanja bedain. Kalau biasa ikan kecil, kalau Jumat gede. Makan berjamaah tuh. Nah, berjamaah itu merayakan hari raya mingguan. Kecuali kalau Jumat itu kebetulan puasa. Kebetulan ya? Di bulan Muharram ini ada puasa Muharram. Ada 10 Muharram bagus. Puasa Muharram itu puasa yang dikerjain Nabi sebelum Nabi diperintahkan sholat puasa Ramadan. Jadi sebelum Ramadan Nabi sudah puasa tuh, udah biasa puasa. Puasa yang Nabi kerjakan sebelum perintah Ramadan itu puasa 3 hari, Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan Muharram 10 Muharram Asyura. Kemudian tanggal 10 Muharram. Kenapa? Gitu. Karena ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, pas tanggal 10 Muharram Nabi ketemu dengan orang Yahudi, banyak Yahudi. Lagi pada puasa. Kedengeran kan? Kata pada tasumu hadal yaum. Kamu lagi puasain apa? Kata Rasulullah. Sedang puasain apa kamu hari ini? Kata Rasulullah kepada orang-orang Yahudi itu. Bapak tahu kan? Penduduk asli Madinah itu Yahudi. Penduduk asli orang Yahudi. Sebagian orang Muslim dari Timur Tengah, yang sebagian lagi orang kafir, sebagian lagi Muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Penduduk asli Yahudi. Makanya Israel sekarang itu bilang negeri kami ini aslinya dari Tel Aviv sampai ke Madinah. Beneran nggak? Dia mau bangun the Great Empire, ya, Israel Raya dari Tel Aviv sampai ke Madinah. Coba baru dengar kalian deh. Dia mau bikin tuh sampai ke Madinah. Kenapa? Karena penduduk asli Madinah asli orang Yahudi. Kata orang Israel sekarang, kami kita diusir sama Muhammad. Dia putar balikkan ke fakta. Islam tidak pernah mengusir orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah mengusir orang Yahudi. Al-Hasyr, surah Al-Hasyr baca. Itu tafsirnya. Al-Hasyr itu ada orang Yahudi itu keluar dari Madinah dengan sukarela karena memenuhi perjanjian. Kenapa perjanjiannya? Siapa orang yang menentang, merusak perjanjian dengan membelot atau khianat, dia mesti keluar dari Madinah. Kalau enggak diperang. Ternyata Yahudi mengkhianat. Dia berkolaborasi dengan orang-orang Mekah seperti Abu Sufyan, seperti Abu Lahab di Mekah. Katanya dia mesti keluar. Jadi nggak diusir.
Beneran nggak? Jadi kalau bapak nanti ketemu orang Israel, pernah ketemu belum? Lu kerjanya ngejek dulu, ngejek menghina Israel. Ya, kalau bapak jalan dari Mesir utara, dari Kairo jalan menuju ke Palestina, ke Yerusalem, itu mesti lewat kawasan Israel. Itu penjagaannya luar biasa itu. Ya, tentaranya bajunya hitam-hitam. Ada laki ada perempuan, banyak kan perempuan. Memang sengaja dipasang di situ. Dan mukanya itu angker, nggak enak dilihat. Ternyata itu tentara itu dari negara lain direkrut oleh Israel untuk jadi begitu. Yahudi ada negara lain diambil situ untuk menjagain kalau ada wisatawan dari luar masuk ke Yerusalem. Saya pernah ditahan dengan rombongan. Soalnya sedikit ada jemaah itu yang di kopernya ada sesuatu yang mencurigakan, ditahan dulu gara-gara satu orang. Lama nunggunya. Saya bilang saya punya link di sini si Anu, saya bilang gitu. Panggil dong katanya. Ya, kita panggil, kita telepon. Dia datang dijelasin. Ya, kami ngerti kata si tentara itu. Tapi kami itu Anda tunggu ya, sampai selesai dulu nih. Gitu. Coba Israel. Dengeran ya? Ente tahu KUHP Israel? KUHP, Kitab Undang-Undang Pidana Israel. Israel Criminal Law. Undang-Undang Pidana Israel itu menyebutkan kalau ada orang Israel membunuh orang Arab, dan dihukum. Coba. Kenapa sama dengan membunuh hewan di dalam itu? Makanya anak aja dibunuh orang di belakang itu orang. Yang membunuh hewan aja ada urusan. Tapi kalau orang Palestina membunuh orang Israel, hukumannya dahsyat sekali. Jahat. Beneran? Dia ngaji sampai ke Israel jahat. Yang perlu tahu dong ada wawasannya. Jahat Pak. Criminal law of Israel. Baik. Jadi begitu sampai di langit yang ketujuh, ini malaikat ketujuh ya, bila Samitsat ke-6 ya, dia bawa amal manusia yang sinarnya seperti sinar matahari. Bila Samitsat di ke langit yang ke-6, fayaqulu lahumul malakul muwakkal, maka berkatalah malaikat hafadzah kepada malaikat hafadzah, siapa malaikat muwakkal yang bertugas di langit yang ke-6 itu, menjaga langit ke-5, kifu wadribu bihadal amal wajah sahibi, dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Kalau amal bapak bagus, amal ibu bagus, mulia orangnya. Amin. Kalau gitu gimana? Mumpung tahun baru, dari sekarang ini mesti punya tekad mempersiapkan tahun baru dengan amal soleh. Amin. Setuju nggak? Setuju. Banyakin amal soleh. Saya kemarin khutbah dan ceramah di sini di Jatuh Subroto. Salah satu kelemahan orang sekarang menurut Quran, inefisiensi waktu, banyak menghambur-hamburkan waktu. Beneran? Gimana menghambur waktu? Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia justru tergelincir karena dua nikmat itu. Apa itu? Yang pertama nikmatus sehat, nikmat sehat. Banyak orang lagi sehat lupa sama Allah. Begitu sakit begini aja dia. Dibesuk sama orang begini aja dia. Kayak wali aja kan. Itu nanya juga dia. Begini aja dia. Padahal waktu sehat baru orang dengan tasbih, kemudian tidak pernah. Yang kedua nih, bukan nggak boleh minum tasbih, bagus. Saya punya tasbih dikasih Pak Abid. Kalau habis sholat malam itu 200 kan, dipakai tuh kalau zikir 1000 tuh pakai itu. Beneran nggak?
5 kali putar 1000 udah. Berapa tuh? Kalau yang 100 kan 10 kali kan capek. Itu apa ya? Yang kedua, orang zaman sekarang ini kata Rasulullah, wa nikmatul farah, nikmat waktu senggang. Banyak waktu senggang nggak dipakai buat amal soleh. Tuh, karena kosong, iseng, nganggur, main judi. Ada nggak? Judi online, begini keenakan, baik masa 100, masa 200, lama-lama utangnya banyak, puluhan juta. Gimana aja ya? Tuh, saya pesan nih sama adik-adik yang muda-muda, jangan hanyut karena kosong, waktu nggak bisa manfaatkan. Yang begitu-begitu jangan. Meskipun menggiurkan, waduh, gua kalau bisa menang kayak mendadak, wah, jangan bohong. Gak ada kamusnya orang kaya karena judi. Bener nggak? Yang ada aku marah karena judi. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya nih, ngaji kita ini. Menyongsong tahun baru 1446 Hijriah. Apa nih? Ada orang, ada dua macam orang. Yang pertama, an-najah. An-najah. Selamat, sukses di tahun baru. Ada orang al-halak, al-halak, gagal, celaka. Orang kalau mau selamat, kalau menurut perspektif tasawuf, orang mesti melakukan dua hal, kata ahli tasawuf. Yang pertama, dia mesti kendalikan di al-hawa, hawa nafsu. Ini mesti di stop, di satu. Yang kedua, asyaiton, asyaiton, setan. Hawa nafsu ada dalam diri kita. Tadi itu udah fluid, mana fluid? Hawa nafsu itu ada di hati manusia. Kalau hati manusia dalam hadis Tirmidzi katakan lapis paling luar inilah sodar itu dada. Dada isinya hawa nafsu. Lapis kedua, al-qalb, hati, kalbu, hati. Itu isinya iman. Ini lapis kedua. Lapis ketiga, fuad, isinya ma'rifat.